Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif 210312108 dari 23 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Teori 10. Basis data terdistribusi. Pokok bahasan tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi. Tujuan belajar. Dengan ini mahasiswa mampu memahami perbedaan DBMS, terdistribusi, dan terpusat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen di mana setiap tempat dijalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen yaitu di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDMD atau non-relasional DBMS, seperti yang ada pada bagan. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client-server, klien atau server. Sistem yang mempunyai satu atau lebih proses klien dan server. Sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses seperti gambar di bawah ini. Collaboration server. Jadi pada collaboration server ini sekumpulan server basis data menjalankan transaksi pada lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar di bawah ini. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Macam-macam fragmentasi, horizontal dan vertikal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi yaitu bila sebuah relasi difragmentasi harus meliputi relasi asal dan fragmen. Horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci. Field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga di dekomposisi dijamin lossless join. Replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu atau lebih tempat. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat menjadi sangat kompleks. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut, yaitu local name birdside. Birdside tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog birdside. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi, sailor dan reserve. Kemudian dilakukan query berikut. Select avg s.ag from sailors s where s.rating lebih besar 3 and s.rating kurang dari 7. Query terdistribusi jadi fragmentasi horizontal tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum count pada kedua tempat. Jika where berisiannya S rating lebih dari 6 maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal SID dan rating pada Shanghai. Contohnya London dan Paris, Sailor, Reserve 500 halaman dan 1000 halaman. Dia adalah biaya membaca menulis halaman S adalah
biaya pengiriman halaman. Pengiriman ke suatu tempat dikirimkan reserve ke London, biayanya 1000 S plus 450 D. Semi join biaya 3 kali 500 plus 1000. Semi join, teknik semi join ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sailor dan dengan reservoirs. Hasil join tersebut reduksi dari reserve dengan sailor. Kirimkan reduksi reserve ke London. Pada London, join sailor dan reserve yang sudah direduksi. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah di London, hitung sebuah bit vektor dengan beberapa ukuran K. Di Paris, lakukan hashing setiap tupel reserve dengan cara yang sama dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor sailors. Hasilnya disebut reduksi reserve with sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi sailor ke London dan bit vektor biaya pengirimannya lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi yaitu dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Maksudnya synchronous itu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi, sedangkan yang asynchronous tidak harus diubah. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari suatu objek tempat menjadi sebuah master. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoin yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada waktu yang sama. Primary set replication, tepat pada kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Isi utama implementasi primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu long base capture dan procedural capture. Long base capture yaitu menyimpan recovery, sedangkan procedural capture suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang secara lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua pengujian dan membuka kunci primary copy dan terdistribusi penuh. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti gambar T1 T2 T1 T1 ke T2 dan T2 ke T1 dan T1 ke T2 serta T2 ke T1. Distributed recovery. Pada proses pemulihan DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru. Suatu log ditangani pada sistem tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan akses commit protokol ditambahkan pada log to base commit.
Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log at commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit abort ke subordinat sampai diterima pesan egg. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T secara sepihak dan abort dan undo. Restart setelah suatu kegagalan. Yang kedua, jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan tetapi belum menulis rekaman log commit atau abort jika koordinator. Oke, latihan soal. Jawabannya langsung pada basis data terdistribusi dan disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan pada basis data terdistribusi. Distributed data independence atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction automaticity sebenarnya tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Ini gambaran client server dan collaboration server. Client server seperti ini, client langsung ke server, dan collaboration server berarti server dapat membawai server yang lain. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan pada aktivitas tempat yang dikoordinasikan sebagai khusus. Gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomic transaksi terdistribusi. Ini yang disebut fragmentasi, ada horizontal dan vertikal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan terjadi dapat diaplikasikan pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika R ke R1 dan R2 dan R3. Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Data independence. Bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Voting transaksi harus menulis mayoritas kopi. Untuk modifikasi sebuah objek harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture and apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang ditentukan selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Waktu perbedaan long base dan procedural. Long base capture menyimpan recovery, sedangkan procedural capture suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang teori 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.